itu ada 7 pertemuan. Di pertemuan ketujuh, ya, kalian itu akan mempresentasikan hasil apps-nya kalian. Hasil udunya kalian itu seperti apa. Nah, di pertemuan sekarang 4, 5, dan 6, kalian membuat itu. Jadi di sekarang saya akan menunjukkan dulu sama kalian harus seperti apa. Minggu depan itu proses pembuatannya sampai 2 minggu lagi ke depannya. Dan nanti pas pas pertemuan ketujuh, ya, pas ya pertemuan ketujuh itu adalah kalian mempresentasikan udu masing-masing kalian, gitu ya. Jadi pahami belum, saya? Sudah Ibu. Oke, saya oke. Nah, eh, untuk pertama kali, nah karena di sini sudah ada jelas butuhnya apa saja, nah ya, maka akan mempermudah saya untuk atau tim ini ya, tim yang saya sedang baca parfum Paradah ini ya, apa untuk kita butuh udunya apa aja gitu. Karena kalau di sini udah jelas gitu ya butuh udunya ada apa aja. Nah, untuk pertama kali teman-teman ya di udu di sini tuh fitur-fiturnya dari sisi websitenya ya. Jadi kalau kalian mau bikin website menggunakan udu tuh bisa banget. Dan itu ada dari websitenya, mau bikin forum, mau bikin e-commerce, e-learning, blog, dan event itu bisa banget pakai website ini gitu ya. Dari Udu yang Udu ciptakan. Nah, atau dari sisi salesnya. Sales itu ada banyak customer relationship manajemennya mau dilihat atau mau bikin restoran, subscription, sales, point of sale, atau rental juga ada juga. Atau di sisi finance-nya, invoice, sign, accounting, equipment, expenses, dan juga ESG-nya seperti apa. Service-nya, ya kalau service itu kayak pelayanannya ya, project-nya, timesheet, field service, help desk, appointment, planning. Productivity, ada dokumen, approval, knowledge, supply chain, ada inventory, maintenance, manufacturing, dan seterusnya. Marketing ada apa aja sampai human resource dan customization. Ya, nah untuk masing-masing sistem, masing-masing kelompok ini kan ada sistem informasi manajemen keuangan atau apa. Nah, bisa juga kalian boleh eh, apa menggunakan semua modul itu modul ya teman-teman, ini modul email marketing, modul SMS marketing itu modul namanya. Boleh menggunakan semua modulnya atau tidak semuanya juga tidak apa-apa. Bahkan kalau mau pakai lintas modul juga nggak masalah gitu ya. Yang penting di tempat Paradah ini gitu ya, dia bisa cukup untuk eh, apa ya prosesnya itu cukup. Nah, kalau nggak salah nih ya teman-teman ya, yang namanya trial itu dia dibatasi sampai hanya 5 fitur aja, setahu saya ya, se sepengetahuan saya. Tapi kalau misalnya kita mau bisa lebih dari itu juga kita akan cek dulu gitu ya. Nah, saya akan sign in dulu ya yang punya saya. Nah, kalau kalian sudah ada, kalau mau cobain dulu sekarang boleh aja kalian menggunakan eh, email yang kalian punya. Terus kalian kalau nggak punya account, ya sign in maka don't have an account, oke tinggal klik ini. Nanti kalian bikin udunya di sini gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau sudah punya udunya, misalnya ini saya tunjukkan dulu yang sudah ada udunya, maka saya pakai ini. Ya, saya sign in. Nah, maka, aduh, nah ini saya sudah punya gambarannya gitu ya. Tapi kayaknya nggak enak, mendingan kita bikin yang baru aja ya. Oke, saya pakai bikin generate, oh ya, generate email. Oke, Temel. Saya akan menggunakan Temel ya teman-teman ya untuk mulai aja. Tapi saya sarankan kalian menggunakan email yang jangan temporary ya, tapi memang email yang bisa dipakai terus-terusan untuk tim kalian gitu ya. Hmm, Bentar, agak lama ya maksudnya. Bentar ya. Oke.
Beruntung sih pakai gitu. Oke, boleh. Nah, oke, saya akan gunakan ini. Oke, saya akan copy ini. Terus kita akan gunakan try it free. S. Tadi sign in ya. Kita akan bikin akun yang kita logout dulu. Saya logout dulu ya. Oke. Kita masuk ke sign in. Atau tadi di awal nih, kalau saya don't have account, kita akan masukkan misalnya namanya, nama perusahaannya. Misalnya tadi apa ya? Eh, saya PT Parfumku. Oke. Passwordnya 123. Boleh tuh katanya. Medium kosong. Nah, udah masuk sini kita sign up teman-teman. Nah, maka kita akan masuk ke sini. Oke, saya save aja di sini. Kalau nggak salah dia minta ini ya, account kita. Coba kita lihat dulu my account. Kebetulan saya lagi ada di sini, jadi dia terbacanya di sini. Em, Mana ya? Dia tidak minta ini ya. Berarti aman ya. Saya tadinya mau mau ngecek apakah saya butuh harus diverifikasi email. Kalau nanti minta verifikasi email, nanti saya silakan kalian verifikasi dulu emailnya gitu ya. Oke, setelah kita punya akun ini dengan nama PT Parfumku ini atau nama perusahaan kalian gitu ya, saya sarankan pakai nama nama perusahaannya langsung aja ya. Jadi bukan perorangan namanya, tapi nama perusahaannya kalian aja di sini sudah ada. Ini PT Parfum Parada atau PT apa tadi gitu ya, dan seterusnya. Nah, baru kita masuk ke apps, teman-teman. Nah, di apps ini ya, mana ya? Di apps aja, atau kita masuk ke ujungnya. Ini nih. Nah, oke. Kalau udah masuk itu, kita masuk ke apps-nya, kita ke ujungnya, terus kita klik start now. It's free. Ya, kita tunggu halamannya muncul. Nah, sudah di sini. Nah, saya akan ngecek dulu nih. Saya akan gunakan dulu yang ini ya. Accounting, inventory, purchase, CRM, sama point of sale. Saya akan gunakan 5 pertama ini. Ya, kalau bisa saya tambahkan sampai 8, alhamdulillah. Tapi kalau enggak berarti anggaplah 5 ini adalah yang penting buat perusahaan parfumku ini gitu ya. Oke, sekarang kita tinggal pilih aja accounting. Oke, kita klik accounting. Mana accounting? Accounting. Nah, sudah mulai ya. Terus tinggal klik aja. Terus apalagi tadi inventory. Kita cari inventory ini. Terus kita cari purchase. Purchase. Terus kita pilih CRM. Customer Relationship Management. CRM. Mana CRM ini? Sama apa tadi satu lagi tuh. Nomor 5 point of sales. Oke, point of sales. Ini. Nah, ini, kalau dilihat dari sini teman-teman, ini adalah 15 free trial. Jadi 15 hari aja prosesnya gitu ya. Kalau ke depannya itu harus bayar. Nah, terus gimana Bu kalau misalnya kita nggak mau bayar ya? Jadi nanti kan kita kan ada waktu sekitar 3 minggu gitu ya. Apa kadang tuh yang sebelum-sebelumnya tuh mereka akhirnya bikin lagi dengan email yang lain gitu ya. Tapi sistemnya ini tuh bisa di dipindahkan lah istilahnya gitu. Jadi untuk pertama kali ya gunakan nama perusahaan karena ini baru 15 apa hanya untuk 15 hari aja gitu. Kedepannya memang harus bayar. Kalau kalian mau bayar ya silakan. Kalau enggak berarti
ganti ganti emailnya terus ganti dalamannya gitu ibaratnya gitu, tinggal ditambahkan dalamannya. Ini kalau nggak salah bisa, kalau coba kita lihat lagi ya, nambah lagi nggak e-commerce. Oke, saya tambahkan e-commerce yang di atas nih. Oh, masih bisa. Oke, kita tambahkan lagi apa tadi, invoicing sama marketing. Oke, invoice invoice kenapa sih invoicing sama satu lagi mah marketing. Marketingnya mau apa nih? Marketingnya mau apa ini? Karena marketing itu ada banyak, email kah, sosial marketing kah, survei kah, atau apa? Halo, tim Paradah, mana tim Paradah? Marketing automation apa ya ini ya? Ini pelanggannya yang mana nih? Maunya yang survei aja. Oke, lah, anggaplah survei ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 8 aplikasi ini sudah dipilih berdasarkan dari identifikasi ketika pertemuan kedua. Ketika sudah kita continue. Nah, ini kalian boleh melengkapi ya, melengkapi perusahaannya sesuai dengan apa namanya, kalian perusahaan ini tuh eh namanya apa gitu ya. Ini mulai kayak gini gitu ya. Nah, nanti teman-teman, eh, nama company-nya kalian itu akan menjadi ini tuh apa, domain domain di udu.com-nya. Jadi nanti ketika seseorang eh, masuk ke aplikasi Udu kalian gitu ya, itu sudah ada domainnya gitu di sini. Tapi kalau mau ngubah, kalian bisa ngeklik aja, terus mau diganti pakai nama PT Parfumku apa misalnya, Parfumku Ide misalnya gitu, atau apalah, bisa kalian kustomisasi nama domainnya. Tapi email nggak bisa dikustomisasi ya. Terus misalnya employee size-nya, karena jumlah orangnya udah mulai banyak nih, misalnya 20 sampai 50 orang aja. Nah, ini aplikasi ini bisa dipakai oleh siapa aja. Ya, misalnya ini use it in my company, offer, atau misalnya apa, karena mungkin kita sebagai pelajar, boleh kita sebagai student aja gitu ya. Atau mau seolah-olah memang sebagai company kita juga boleh gitu. Nah, ini kalau sudah selesai, kita klik start now. Ini language-nya bisa diganti jadi Indonesia atau Inggris atau yang lainnya kalau kalian bisa. Tapi saya sih menyarankan tetap pakai bahasa Inggris ya, sehingga apa namanya, eh, terbiasa gitu ya dengan pembahasan dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, kita start now. Oh, aku harus ada. Oh iya benar, maaf. Nah, pakai titik. Nah, tuh. Oh, itu kayak spesial karakter, maaf ya. Oke. Oh, nomor handphonenya 085692. Itu nomor handphonenya. Oke, silahkan aja pakai nomor handphone kalian masing-masing. Nah, ketika sudah masukin nama PT-nya, maka trialnya sudah bisa digunakan, teman-teman ya. Nah, ini dia akan memulai dengan seperti ini gitu ya. Kita tunggu dulu, sabar dulu sampai nanti dia jadi gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini tuh pt-parfumku-id.udu.com ini sudah hampir siap digunakan. Nah, ini kan ada pending activation nih. Nah, ini nih yang tadi saya bilang ya. Nah, dia akan masuk ke halaman ini, teman-teman. Ready to build the perfect website, bla bla gitu ya. Oke, kita let's do it aja. Nah, sekarang tuh sebagai apa nih? I want website e-commerce atau apa? Misalnya saya mau bikin apa nih? Enggak ada yang lain apa ya? Oke lah, e-commerce aja ya. I want e-commerce for my perfume business, perfume store. Okay. With the main object to develop the brand atau apa nih? Kalian mau bikin apa? Misalnya saya mau
develop brandnya atau get lead juga boleh gitu. Jadi untuk menjuarai gitu, menjadi eh, apa persaingannya jadi lebih bagus. Misalnya get lead aja misalnya. Ini color palette. Nah ini kalau mau bikin logonya silakan masukin logonya, terus silakan masukin apa-apanya gitu ya. Nah maka seperti ini. Nah oke, you able to ini oke kita nggak usah ya. Walaupun ada sih, ya, balas aja kali ya. Atau kalau mau nama-nama yang lain ya boleh ya. Oke, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau tambahan about us, terus apa lagi? Udahlah, about us aja ya. Ya misalnya, kayak kita build. Gitu. Nah ini kalau mau bikin website seperti ini teman-teman. Jadi walaupun kita tidak punya ibaratnya apa ya skill, bukan skill ya, background kita tuh bukan di bidang IT, kalian tuh kan sudah punya referensi website-website sebelumnya gitu ya. Nah, kalian bisa bikin website ini dari sini gitu ya. Misalnya saya menggunakan parfumnya cara ini apa ya? Mungkin pakai ini kali ya. Misalnya pakai kayak- idenya kayak gini. Hmm, Choose your mau produk page-nya maunya kayak gimana? Mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini gitu ya. Atau mau kayak gimana tuh. Enak banget gitu. Kita cuman biarkan nanti udunya bergerak, kalian cuman menggunakannya aja, tinggal pilih-pilih aja. Saya misalnya maunya kayak gini aja. Misal ya. Oke. Nah, temanya mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini, mau yang seperti apa? Oke, saya menggunakan pemainnya itu lebih nyaman. Oke, nah dia akan nge-build websitenya kita. Sebenarnya tadi tuh nggak akan maksudnya, tapi dia kan kita kan ngikutin alurnya ya. Oke, kita alurnya kita ikutin aja. Kalau bikin websitenya seperti ini, enak ya. Kalian nggak perlu misalnya jadi orang IT, tapi sekarang sudah ada makanya apa mungkin kedepannya untuk pembuatan website ini tuh sudah mulai agak ditinggalkan sama orang-orang karena memang bikin website itu udah jauh lebih mudah gitu ya. Apalagi sekarang udah banyak fitur ya, apa udah banyak AI ya. Udah tinggal pakai aja hanya saja tinggal sekarang kita personalisasi ya teman-teman, kita personalisasi sehingga bisa digunakan oleh kita. Oke, kita tunggu dulu di sini ya sampai dia final dan jadi. Oke, nah ketika ini sudah jadi tuh kan ya belum with join itu udah dari sananya teman-teman, nanti logonya tinggal kalian ganti terus tuh tuh kan ini parfum saya. Nah, ini parfum saya juga. Oke ya. Eh, nah ini tuh sudah ada, sudah diberikan ya oleh merekanya, oleh si brandnya. Nah, oleh si udunya sendiri. Nah, sekarang kita mau activation dulu nih. Nah, sekarang teman-teman database expired. Nah, ini tuh jangan jangan sampai kita expired ya. Jadi kita resign dulu ya. Kita kan pengen dia tuh masuk ke email generator kita, terus nanti saya tuh kalau nggak salah nih. Hmm, cek. Eh, bisa. Hmm, ya besok bawah tuh ada ini nih. Confirm, aduh. Bentar.
Ya. Kalau kalian kan kalau pakai email biasa kalian itu pasti udah masuk tuh ke emailnya kalian. Nah ini nih, oke, kita aktifasi dulu ya. Oke, go to my account. Nah, sign in. Kenapa dong password ya? Oh, oke. Lalu kita lihat lagi. Jadi cek email kalian. Di email itu nanti akan ada informasi lah ya. Nah, kalian buka ya emailnya ya. Karena saya nggak pakai Google, Google atau Yahoo atau itu. Nah ini nih, aktivasi. Silakan diactivate ya. Nah ini ya, itu activate. Nah, karena kita akan membuat database yang tersentralisasi, penting banget kalian mengklik tombol klik to activate your database. Ini penting ya. Kalau ini nggak keklik, maka silakan ini. Nah, ini kan kalau kalian sudah ini akan muncul halaman ini ya. Ketika kita mengklik database, akan muncul halaman ini. Tapi masalahnya kalau halaman itu kayak kita tuh bisa berkolaborasi sama banyak orang. Kalau kita memasukkan ini nanti kita harus bayar lah intinya mah gitu ya. Jadi kita boleh enggak menginvite gitu ya. Jadi kolega-kolega kalian tuh enggak dapat ininya. Jadi makanya cuma satu email aja gitu. Karena kalau misalnya kita masukin nanti harus bayar lah ini di awal. Nah, saya nggak masukin nih ya kolega-koleganya atau college-nya atau teman saya, makanya saya skip atau email yang lain saya skip aja. Nah, kalau skip, saya akan masuk ke si halaman ini, terus kita akan masuk ke go to parfum bla 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 gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, parfumku ini bagian halaman depannya. Kalian boleh mengganti ya, tapi saya tuh ingin masuk ke bagian editornya. Jadi, sepertinya si website ini tuh, ini kan bagian websitenya ya. Nah, ini ya. Dia itu otomatis muncul gitu ya. Kalian ibaratnya hanya mendapatkan ini aja gitu langsung gitu ya, ini produknya. Nah, ini bisa nanti kalian tambahkan eh, data-datanya sesuai dengan data kalian. Tapi yang saya ingin tunjukkan tuh bukan ini. Kita bukan masuk ke websitenya, tapi kita masuk ke bagian yang lain. Misalnya tadi ya, mau bagian accounting. Nah, jadi itu akan berbeda dengan halaman yang lainnya. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ya. Kalau tadi mau ke halaman websitenya, maka kita akan masuk ke PT Parfumku ini. Gimana? Mana sih websitenya tadi tuh? Ke halaman. Nah, enggak. Oh itu tuh ini. Nah ini, nggak kelihatan maaf. Nah ini ya, masuk ke websitenya. Ini. Tapi kalau misalnya saya tuh mau lihatnya bukan di sini teman-teman, tapi kalian di sini tugasnya adalah setelah tadi ngesetting websitenya, ngesetting tadi ya ininya ya, modul-modulnya. Nah, sekarang tugasnya kalian adalah memasukkan data-data yang eh, data fake gitu ya, data bohongan, tapi itu tuh nanti akan eh, mengisi dari si websitenya kalian. Misalnya nih, saya masukin ke accounting. Nah, ketika kita buka satu modul yang namanya accounting, teman-teman, kalian akan diperlihatkan beberapa tampilannya seperti ini. Jadi, di sisi lain, misalnya tim Susanti ini ya, yang terkait accounting, kan kalian tuh akan tahu nih, oh tentang penjualan, bank apa saja yang masuk, purchase-nya seperti apa gitu kan ya.
Di sisi halaman depannya akan seperti ini. Akan berbeda halnya kalau misalnya HRD, nanti beda lagi kalau HRD. Human Resource itu nanti akan beda lagi. Atau manufacturing juga akan beda lagi. Tapi untuk accounting, tampilnya seperti ini. Nah, di accounting tuh ada menu-menunya. Menu dashboard, ini dashboardnya. Menu customer, ini ada banyak ininya. Menu vendor, menu accounting, review, reporting, sama configuration. Nah, pertama-tama untuk memudahkan kalian ya, saya ingin kalian tuh ingin membuatkan dulu misalnya salesnya ya, atau di customernya dulu lah, invoice misalnya. Nah, tugasnya kalian apa? Tugasnya kalian adalah memasukkan data-data kutip palsu atau fake gitu ya, atau dummy lah, kita sebut dummy, dummy data misalnya 10 sampai 15 data. Jadi kita masukkan contohnya untuk customer ini. Nah, misalnya ada orang yang melakukan pembelian gitu ya kepada kalian. Nah, terus datanya ini kalian masukin. Boleh pakai otomatis kayak gini, boleh kalian bikin kodenya sesuai dengan kalian. Tapi untuk mempermudah, saya sarankan pakai otomatis aja gitu ya. Eh, karena nanti kalau di kehidupan nyatanya datanya ini tuh kalian tuh harus masukin sesuai dengan kode yang ada di perusahaan masing-masing kan gitu. Kita tuh nggak pakai kayak gitu. Nah, sekarang misalnya karena ini invoice atau pembelian gitu ya. Nah, sekarang kita masukin nih datanya ini headline. Oh, datanya mana ya? Nah, kita mau pembelian. Kode ini itu sudah ada dari sananya teman-teman. Jadi kalau orang akuntansi itu dia punya kode akun. Namanya ini namanya kode akun gitu ya. Nah, ini kita tidak perlu mengubah-ubah. Kalaupun mau mencari bisa, mau bikin yang baru juga bisa. Nah, kalau kalian mau bikin akun, nah kalian bisa masuk ke tadi gitu ya. Misalnya sekarang saya mau ada yang melakukan pembelian nih. Misalnya beli parfum Chanel number 5 gitu ya. Nah, ini pembelian. Price-nya berapa? Misalnya harganya saya 2.500.000. Nah, gitu ya. Pakai teks nggak? Misalnya kalau mau pakai teks bisa berapa persen? Misalnya teksnya oh luar ke dalam. Ini udah ada otomatis gitu ya. Misalnya kita mau apa ya? Misalnya 12% aja lah. Ini 25 juta kebanyakan. Oke. 50.500-nya. Maka ini yang menjadi teksnya udah muncul juga. Terus totalnya jadi 2.800.000 misalnya gitu ya. Ini harga asli parfum segini tapi karena ditambahkan teks jadinya 2,8. Nah, terus ini kalian confirm kan. Jadi data yang masuk ya kita klik aja confirm di customer field required to validate the invoice to provide don't want to. Oke, kita tulis saja. Oh iya. Oh, kita harus customernya dari mana? Misalnya dari kan kita yang mengeluarkan ya si PT saya kan akan mengeluarkan. Nah, saya nggak mau nih pakai PT saya. Saya eh saya akan masukkan nama customer saya. Nah, nama customer itu boleh kalian masukkan secara eh, manual. Misalnya saya pakai nama kalian ya, maaf ya. Siapa nih namanya yang mobil parfum saya? Wah, Rifki Fahrezi. Bu, saya Bu, Rifki Fahreji. Ya, Rifki. Saya masukin nama Rifki ya. Misalnya saya masukin namanya Rifki Fahrezi. Ya. Emailnya Rifki apa? Misalnya Rifki Fahrezi gmail.com. Ini tidak akan masuk langsung ke emailnya Rifki ya. Tapi saya masukin aja nomor teleponnya. Pakai saya aja dulu.
Oke, gitu ya. Alamatnya boleh dimasukkan, misalnya alamatnya Jalan Kumbang. Jalan Hmm, Asibar, Bu. Rumah nomor 34. baik. RW 1. Azimah nomor berapa? Tiga Asibar nomor empat. 34, Bu. RT 1 RW 1. Insya Allah ya. RT 1, RW 1. RW nomor 1. Oke ya. City-nya mana? Bogor ya. Terus ya, 16. Betul, Bu. Bogor Tengah. 16 1 3 1 ya, 16 1 16129, Bu. 16 129. Oke, good. Country-nya di mana? Indonesia. Oke, good ya. Udah. Betul, Bu. Nah, kalau dia sebagai pekerja di Rifki ini dalam perusahaannya, maka boleh dimasukkan. Tapi kalau enggak pun ini enggak masalah ya. Jadi ini hanya informasi tentang customer namanya Rifki Fahrezi gitu. Nah, terus kalau mau dimasukkan NPWP-nya boleh, kalau enggak pun enggak apa-apa. Ya, itu dia. Secara fitur ini adalah data dari si customer-nya itu sendiri. Oke. Terus udah gitu kita save aja. Ya, ini biarkan aja ya. Kita tambah, kita simpan. Nah, kalian ya tugasnya adalah misalnya kalau kalau ada yang accounting atau data-data yang lainnya ya minimal di satu baris itu tuh ada eh, tadi ya 20 gitu ya atau 10 bisa tapi kayaknya terlalu sedikit. Saya pernah waktu itu yang ada 10 tapi terlalu sedikit juga. Ini Rifki kalau misalnya mau ditambahkan fotonya boleh juga ditambahkan oleh kalian. Jadi yang lama dalam membuat ini artinya adalah memasukkan data-datanya teman-teman. Nah, jadi saya pengennya kalian tuh masukin data-datanya, penjualannya, pembelian, atau nama bahkan produknya pun bisa juga nanti dicari juga di sini produknya namanya apa, terus nanti dimasukkan fotonya produknya itu juga menjadi penilaian juga buat kami. Jadi semakin kalian melengkapi data di dalam ERP ini, semakin eh, apa nilai ERP-nya juga semakin bagus gitu ya. Nah, nanti kalian hitung aja pokoknya di minggu ke-7 kalian akan mempresentasikannya dan nanti saya akan meminta linknya. Nanti dari situ saya akan menilai juga selain presentasinya nanti kita juga melihat dari si webnya yang sudah ERP yang sudah kalian buat ini. Oke, nah sekarang kan ini kan invoice-nya kan udah di sini kan. Nah, nih kalau kalian lihat data invoice atas nama Rifki itu sudah beli apa parfum gitu ya dengan harga total 2.800.000 misalnya seperti itu. Ini kan nomor oh ini nomornya tuh ganti. Oke, nomornya boleh aja tuh ya. ENV 2026 00001 misalnya. Nah, oke. Nah, kita sudah jadi ya. Terus kita draftkan, kita confirmkan. Nah, maka datanya ini sudah muncul. Ya, ini kalau bisa mau desain nanti dikirimkan. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, kita punya lagi new yang lainnya. Ini draft yang kedua. Nah, kalau mau lihat data Rifki itu per hari ini ada pembelian yang masuk gitu ya. Kan ini ya, invoice yang masuk ke kita. Oh, dari Rifki nih, customer Rifki. Oke, kita tambah lagi customernya. Kita new lagi. Nah, kita add line-nya lagi ya. Hmm, Kita masukin lagi nama yang baru. Siapa lagi nih yang mau dimasukkan nih? Ahmad Naufal Adi Nugraha, Bu. Ahmad Noval. Oke, boleh. Bener ya, namanya Ahmad Noval ya. Hmm, Tapi ini apa? Gmail.com. Gitu aja semuanya. Seterusnya gitu ya. Jadi nanti dari tim masing-masing ini eh, apa namanya punya punya tugasnya untuk memasukkan data-data ke dalam sini gitu ya. Nah, terus ini udah, ini kita save lagi. Nah, invoice date-nya mau tanggal berapa? Boleh hari ini, boleh kemarin. Nanti kita bisanya, oh Ahmad Novel kemarin gitu ya.
due date-nya misalnya sampai tanggal berapa, sampai tanggal 21. Jadi kalian bisa bisa punya variasi data untuk dimasukkan ke dalam invoice ini gitu ya. Terus misalnya mau beli apa? Ini mau beli Hugo Boss White. Nah, itu ya. So, harganya berapa? Harganya 1.500.000. Teksnya tadi mau disamakan atau seperti apa? Tapi kalau memang kalian nggak pakai teks juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau parfum luar tuh kan katanya ada teks, walaupun saya nggak tahu teksnya berapa gitu ya. Anggaplah 12%-nya adalah si teksnya dia. Nah, maka datanya ini sudah ada. Ini sudah confirm, maka akan masuk ke data invoice-nya. Nanti kliknya di sini. Ini ada dua data, teman-teman. Begitu seterusnya. Ya, nah silakan kumpulkan ya data untuk invoice ini, dilengkapi juga ya sampai bagaimana banyak gitu ya, memang sebanyak itu. Nah, terus di sisi lain, tadi kan invoice-nya udah, terus udah gitu tadi tuh mau minta apa? Misalnya di bagian karena apa? Kalian tuh harus memasukkan ada paymentnya misalnya. Oh, paymentnya dari data yang sudah ada atau data yang kalian memasukkan sendiri nggak apa-apa. Nah, kalian bisa membuat data ini kalau data yang tadi awal itu tuh sudah ada. Jadi saat data yang masuk satu tuh akan nyebar ke data yang lainnya, akan digunakan oleh data-data yang lainnya. Sehingga butuhnya tadi data-data yang sebelumnya itu tuh ada dulu gitu ya. Nah, mau tipenya mau receive atau mau send gitu ya, mau customer siapa nih ini karena tadi namanya sudah ada, maka enak nantinya. Harganya berapa, date-nya tanggal berapa, ini payment yang dilakukan oleh oh jangan jangan Ahmad tadi tuh Rifki nih ya. Nah, maaf. Nah, ini memang butuh waktu ya teman-teman ya untuk mengecek, tapi insya Allah lah 3 minggu itu waktunya cukup lah untuk kalian membuat ini tadi 1.800.000 gitu ya. Date-nya, memonya, misalnya pembayaran dilakukan via apa namanya, Kris misalnya gitu ya. Nah, manual method atau yang lainnya, mau pakai caranya apa? Kalau mau pakai caranya yang lain, boleh ditambahkan. Kalau saya bisa nambahin nih. Tapi gimana caranya ya? Oh, dia otomatis manual ya. Nah, jurnalnya ini masuknya ke bank atau ke cash ya. Kalau dia masukin via kris, otomatis kan masuknya ke bank dong, gitu ya. Jadi kita masukin masukin jurnal ke bank dan bentuknya manual payment nggak apa-apa ya. Customer banknya namanya siapa? Ya udah Rifki lagi. Kebetulan nama di dalam itu Rifki lagi. Jadi biar mudah melakukan pengecekan gitu ya. Siapa aja? Ya, pasti ini dia butuh apa, biarkan aja ya. Ini pasti dia butuh minta dilengkapi datanya. Tuh nama banknya apa dan seterusnya. Jadi kalau misalnya nggak mau ya nggak usah gitu ya dilengkapi. Yang penting ada juga. Terus kita confirm. Jadi confirm itu artinya kayak datanya sudah diproses, kita validate, udah. Jadi ini tuh kayak ininya ya log log activity-nya. Nah di situ jadi kelihatan siapa yang mengerjakan apa gitu ya. Begitu seterusnya teman-temannya. Nah, ini cuma nih, ini pembayaran ya dilakukan oleh Rifki. Nah, semua pekerjaan yang ada di sini yang sesuai dengan apa yang kalian masukkan di sini itu juga dimasukkan aja gitu ya. Jadi gunakan dummy data dummy gitu. Nanti kalau kalian mau, Bu, saya mau menginikan juga deh yang ini apa namanya? eh, data-data atau foto yang ada di sini mau saya ibaratnya apa mau saya tambahkan ya silakan nanti silakan di searching aja mungkin minggu depan kita akan mulai dari yang di sini gitu ya. Tapi yang jelas kalian harus membuat dulu. Nah ini bisa diganti, saya sini tuh diganti tapi gimana ya, site ya, menu editor. Nah ya nih kalau mau ganti masuk ke site terus masuk ke menu editor terus dulu dong ya.
Hmm, coba. Bentar. Right configuration setting. Nah, ini mau setting alamat. Nah, ini juga e-commerce tuh ya. Mau kalian tambahkan atau mau di displaynya seperti apa, ini bisa di bagian setting di seperti ini. Tapi kalaupun nggak kalian ubah juga dia seperti ini juga nggak masalah ya teman-teman ya. Maksudnya ini bukan menjadi fokus utamanya. Fokus utama saya adalah kalian bisa menjelaskan data yang ada di dalam sini. Misalnya terus masuk lagi ke point of sales. Nah, point of sale-nya apa sih? Retail ya? Enggak. Buat saja. Kan kita cuma satu ini ya. Nah, kalau mau ini registernya ini apa? Ini kalau point of sales berarti ingin melihat eh, ya itu ya eh, penjualannya gitu ya. Mau dimulai dari angka berapa gitu. Nanti di open register dan teman-temannya nih. Ini saya nggak tahu nih point of sale ini mau buat apa ya harus dilihat dulu nih. Di open registernya. Misalnya dimulai berapa? Komunikasi satu. Kayaknya kalau point of sale tuh ini deh produk-produk apa saja yang menjadi unggulan ya gitu ya unggulan apa yang dalam nih si ininya ya eh, kaliannya. Nah ini berarti datanya ini tinggal dimasuk-masukin juga oleh kalian tambah data pertama. Oke, agar karena baju sih jadi begini ya. Tuh ini adalah tadi parfum ya, tapi kok dia begini ya. Oh oke, ini RP-nya sama. Dia size S-nya. Oke, ini di add aja. Tuh, jadi bisa kayak gini. Berarti ini angkanya nanti tinggal diubah aja, tinggal diganti. Hmm. Tapi gimana gantinya bentar ya. Kita cari di sini. Bentar. Hmm. Nah, ini data yang tadi ya. Yang tadi hmm, muncul gitu ya. Oke, order. Ini untuk point of sale tuh tampilannya seperti ini. Saya belum pernah mengerjain point of sale ya. Tapi kalau memang ada yang kayak gini, coba nanti silakan digali kembali gitu ya teman-teman ya. Untuk point of sale tuh sebenarnya mau sisi apanya tuh yang akan kalian masukkan. Kalau untuk tutorialnya sebenarnya banyak juga sudah banyak juga di internet juga ya terkait itu. Jadi biar nanti lebih apa namanya lebih detail nanti kalian bisa cari sendiri juga bagaimana gitu ya. Nanti minggu depan saya cek dulu apa yang sudah kalian kerjakan nanti bisa kita diskusikan apa yang kurang dan apa yang harus dilengkapi gitu ya. Oke, nah itu ya. Jadi di Udo ini teman-teman pokoknya yang saya tekankan gitu ya adalah kalian melengkapi tadi ya. Jika kalian masuk ke data yang ada namanya, yang ada nama banknya, yang ada invoice dan teman-temannya itu tolong dilengkapi minimal 10. Kalau bisa di 20 data karena kalau 10 itu kayak terlalu sedikit gitu ya dan untuk beberapa yang proses yang lainnya. Nah, minggu depan nanti akan saya cek ya kalian sudah seberapa jauh kalian apa memahaminya dan nanti ketika nanti ada yang kurang atau seperti apa baru kita kerjakan lagi di lab juga gitu. Jadi biar bisa melengkapi itu semua. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi mulai minggu ini sudah mulai mengerjakan udunya ini ya dibagi-bagi tugasnya, siapa yang mengerjakan bagian apa gitu ya. Misalnya, ini kan ada banyak orang ya di sini ya. Misalnya satu tim ini ada 8 orang kalau nggak salah ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, tujuh orang
Nah, 7 orang ini silakan dibagi-bagi tugasnya siapa yang mengerjakan apa. Jadi nanti minggu depan sudah eh, cukup lengkap dan data lengkapnya itu jadi bisa lebih di apa eh, minggu depan saya cek nanti bisa lebih diinikan gitu ya, lebih dilengkapi lagi. Gitu teman-teman ya untuk praktikum kita minggu ini mohon maaf sudah saya selesaikan sampai sore ya karena apa namanya harapannya pengenalan ini bisa kalian ulik lagi ya lebih dalam lagi. Jadi ketika tahu ada yang punya masalah atau seperti apa nanti baru nanti kita diskusikan untuk mencarikan solusinya bersama-sama. Ada yang mau tanyakan dulu teman-teman terkait pembuatan UDU ini dan minggu depan saya cek, kita cek semua bareng-bareng. Kalau diam, apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, Naswa aja yang bilang jelas, yang lainnya mana? Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Ibu, izin Ibu. Iya, siapa ini? Fatir, Maisan. Iya. Siapa ini yang Iya ngomong? Bu, izin. Apa, Fatir? Izin Bu. San, ya, San? Berarti untuk minggu depan ngelengkapin lebih tepatnya data-data yang Tuh. perusahaan yang kita buat dulu aja kali Bu ya? Mm, Sama apa-apanya itu. mm. Mau kalian masukin logonya kalian, boleh. Mau masukin apanya, pokoknya dilengkapi. Jadi seolah-olah webnya ini tuh udah jelas sekali gitu. Oh ya ini kalian sudah bikin. Dan gak mungkin dong dalam 1 minggu, jadi butuh beberapa minggu. Nah itu, jadi minggu ini mulainya, minggu depan kita lihat perkembangannya sampai sejauh ini. Gitu, San. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lainnya gimana? Sudah jelas? Sudah ya? Ya udah ya, ini kayaknya udah pada pinter nih teman-teman PMPM ya. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti praktikum kita sudah sampai sini dulu. Ya, kita apa namanya? Kita foto dulu mungkin barangkali. Yuk, foto dulu. Ya, ayo Ilham. Oke. Ya, mohon maaf ya, minggu ini saya lagi di Bandung dan eh, besok kebetulan adik saya bawa banget gitu 40 hari ya tahlilan gitu ya. Jadi saya harus ke Bandung gitu ya. Jadi mohon maaf sekali minggu ini kita melaksanakannya secara online karena besok ada kegiatan di Bandung. Oke, oke, baik. Eh, udah nih, nggak ada lagi nih yang mau ini. Oke. Mau siapapun kalian dimanapun kalian berada di ini ada 3 teman. Baik. Oke, kan ya, saya mau dulu ya. Oke, Spotify juga berdua juga. Oke, 1, 2, 3. Oh, oke, jangan bergerak, jangan dulu gerak. Yes. Oke, ini halaman 2. 1, 2, 3. Oke, halaman 3. Sebentar, jangan dulu bergerak. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Eh, Ibral tadi ada ya? Ibral ada, Ibral. Saya saya ini kan loh. Halo Ibral, memang ada tapi tidak ada ini kayaknya. Ibral tuh, coba. Nah, namanya ada Ibral. Halo Ibral. Halo Ibral. Ibral. Ini saya hadir kenapa enggak nih? Ini ada tapi tiada ini tuh anaknya nih. Bagaimana? Yo, baik ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga puasanya diberikan kelancaran bagi yang berpuasa ya. Bagi yang tidak ya udah tunggu aja. Ya, silakan apa, melaksanakan kegiatan masing-masing. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Berbuka, Bu. Live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.